Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Lion Kids Philadelphia, Life of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca firman Tuhan. Tuhan juga teman kami tidak mengerti cerita firman Tuhan, berkati Tuhan supaya bisa mengerti Tuhan. Amin. Kita akan membaca Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinar pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun orang Israel, berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi aku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memerintah hukum perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinar. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkemah berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang akan kena
kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merambahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan diberikan hidup hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiap-siaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar dan ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetar seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyilah sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Allah ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan mengambil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan meladah mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turun, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Kita sudah siap membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa kami dengan berkat yang telah Engkau tulis dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercinta. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai kepada RT RW dengan hikmat, adil dan bijaksana. Lindungi dan berikan mereka kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati, sekalipun kami berbeda agama, suku, bahasa. Juga
Juga di masa pandemi ini kami boleh disadarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintahan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, kesusahan, yang sedang menonton. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang sedang berduka Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir, miskin, dimanapun Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tolong juga kami sebagai anak Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Inilah doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah siap membaca firman Tuhan. Oke, sampai jumpa besok pagi. Bye-bye.